harus membayar gantinya, yakni 56 ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba. Iya, oke. Sebentar, saya ulang yang tadi. Ya, firman Tuhan yang dibaca Kak Sinta tadi mengatur mengenai seseorang yang mengambil seekor lembu atau domba milik orang lain. Kalau mengambil lembu atau domba milik orang lain itu termasuk kategori mencuri. Ketika mengambil satu hak atau benda yang jelas milik orang lain. Waktu itu bagi bangsa Israel barang yang berharga itu hewan, lembu atau domba. Nah, kalau dalam kehidupan kita yang berharga biasanya misalnya HP yang jelas milik orang lain atau uang atau benda-benda lain yang sudah jelas itu milik orang lain. Kita tidak boleh mengambil atau berusaha untuk memilikinya. Selain barang, ada juga hak milik orang lain yang tidak boleh kita ambil. Contohnya, kedudukan seseorang tidak boleh direbut dengan cara yang tidak wajar. Misalkan ada seorang teman, dia jadi ketua kelas, atau dia menjadi seorang yang punya jabatan tertentu di pekerjaannya. Kita tidak boleh iri atau mengambil yang dia miliki. Daud pun pernah mengambil milik orang lain, tapi bukan barang, yaitu istri orang lain dengan cara yang tidak baik. Daud sama saja dengan mencuri. Jadi, mencuri itu mengambil hak atau benda milik orang lain. Bukan cuma benda, tapi hak. Hak itu nggak selalu benda, tapi itu milik orang lain. Firman Tuhan mengendaki kita menjadi seorang yang jujur dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kalau kita berlaku jujur, kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nara bisa baca Amsal 14 ayat 2. Amsal 14 ayat 2. Coba baca. Amsal 14 ayat 2. Sudah ketemu? Nara? Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Nah, firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini jadi orang yang jujur. Orang jujur itu takut akan Tuhan. Jadi dia tidak akan berbuat yang salah atau berbuat yang membuat Tuhan itu menjadi marah atau murka. Tapi kalau kita sesat jalannya itu apa? Jadi orang yang tidak jujur. Kita sama saja menghina Tuhan. Itu dasarnya dari firman Tuhan. Itu kita menjadi seorang yang jujur, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, kemudian yang kedua, sebentar kok hilang lagi. Nah, yang lagi yang di-share. Oke, bagian yang kedua dari pembelajaran firman Tuhan ini yaitu mengambil apa yang dimaksud dengan pembelajaran jangan mencuri. Yang kedua yaitu mengambil yang tidak jelas kepemilikannya. Tapi itu juga bukan hak kita, itu sama saja mencuri. Sekali lagi mengambil yang jelas, yang mengambil yang tidak jelas kepemilikannya, tapi juga bukan hak kita. Nah, tolong Kak Cinta baca lagi Yosua 7 ayat 22 sampai 23. Yosua 7 ayat 22 sampai 23. Yosua 7 ayat 22, lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. 23, maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Iya, oke. Itu bisa mengenai eh, akan. Akan ini yang dia ini satu kali bangsa Israel kita tahu
diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerang atau merobohkan tembok Yeriko. Kita tahu cerita itu, tapi Tuhan itu memerintahkan supaya jangan mengambil barang rampasan. Tidak boleh mengambil barang-barang yang waktu itu milik penduduk Yeriko. Jadi bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua cuma diperintahkan untuk meruntuhkan tembok. Tidak boleh mengambil barang apapun. Nah, terus akan ini mengambil barang rampasan yang mestinya dibakar atau dimusnahkan. Dia sembunyikan barang-barang milik orang Yeriko ini disimpan di bagian bawah tanah. Dia menganggap ini kan tidak ada masalah, ini kan barang rampasan perang. Padahal Tuhan sudah memerintahkan untuk memusnahkan. Dia sembunyikan di bagian bawah. Sampai akhirnya apa? Bangsa Israel ketika perang kok kalah malah malah gagal. Ternyata ketika diselidiki ada salah seorang dari mereka yang mengambil barang tersebut. Pernahkah kita dalam situasi mengetahui sesuatu barang yang tidak jelas miliknya, tapi itu juga bukan milik kita? Kesempatan ini menggoda kita untuk mengambil. Contohnya ada dompet di tengah jalan. Kita nemu misalkan dompet di pinggir jalan. Pemiliknya tidak jelas, tidak ada di situ, tidak ada orang, nggak ada yang tahu. Bagaimana tindakan kita? Pernah enggak Nara di sekolah atau mungkin di jalan nemu sesuatu barang yang berharga, atau nemu uang, atau nemu apa? Pernah? Nggak pernah. Kak Sinta pernah nemu dompet mungkin di jalan atau nemu apa yang berharga? Kunci motor. Berapa? Kunci motor. Kunci motor. Iya. Loh, kok malah nemu kunci motor? Terus apa yang terjadi? Enggak, kalau dompet gitu-gitu nggak pernah, Pak. Pernahnya kunci motor. Ya, tapi kunci motor kan akhirnya nggak jadi masalah. Iya. Oh, nggak jadi. Iya. Ya karena biasanya kalau kunci motornya hilang sama orang kan akhirnya bisa dia bawa ke tukang kunci lagi. Saya pernah nemukan dompet. Menemukan dompet waktu itu waktu masih SMA pulang sekolah nemu dompet. Isinya 20.000. Waktu itu saya SMA tahun 2000. 2000 kalau uang 20.000 ya. Itu mungkin sekarang sama seperti uang 50.000 besar. Ya waktu masih standar. Terus bagaimana ini? Ini bisa saja uang saya ambil, dompet saya buang, bisa. Tapi dalam hati saya berkata, kembalikan saja. Saya buka KTP-nya, alamatnya saya tahu di daerah Ngagel sana. Saya kan tinggal di Beratang. Terus saya naik sepeda, saya antarkan. Ketika saya antarkan, orangnya senang karena waktu itu kebetulan orangnya mau berangkat ke kantor polisi. Saya menemukan dompetnya dia. Jadi dia tidak perlu ke kantor polisi, dia senang sekali, uangnya dikasihkan ke saya. Pernah juga menemukan dompet isinya uang 50.000. Jadi ya, anak masih sekolah gitu. Saya sudah kuliah. Saya kembalikan. Uangnya dikasih ke saya. Dompet itu ketika saya temukan di jalan, itu kan tidak jelas pemilik. Ya memang ada namanya, tapi kan tidak ada orang yang di situ yang pemiliknya langsung tidak ada. Ada bisa saja saya punya tindakan membuangnya atau mengambilnya uangnya saja. Nah, itu kan sebenarnya sama saja mencuri, mengambil yang tidak jelas kepemilikannya, tapi juga bukan hak kita sebenarnya. Kita bisa meninggalkannya, atau kita bisa mengambilnya untuk diri sendiri, atau kita mengembalikan. Lupakan itu kita tidak ngambil milik orang lain secara langsung ya, tapi kita tahu itu bukan hak kita. Jadi jangan sembarangan. Ya, jadi kita harus harus apa? eh, Istilahnya itu eh, mempertimbangkan apa yang bisa lakukan. Contoh yang lain gini, bisa saya tuliskan pembagian makan secara massal. Massal itu bagi-bagi makanan secara banyak orang. Mungkin ada di satu acara, kalian dapat makanan dibagi-bagi banyak orang. Setiap orang harusnya dapat satu, tapi ada kesempatan untuk menyembunyikan dan mengambilnya bagi diri sendiri. Lebih dari ketentuan. Pernah tidak mengalami itu? Bukan di acara ulang tahun, mungkin ya mungkin kayak ulang tahun, tapi orang banyak bagi-bagi makanan. Terus kalian menyembunyikan supaya apa? Dapat. Pernah tidak Cinta ngalami kayak gitu?
Atau enggak pernah? Eh, pernah lihat orang kayak gitu sih, Pak. Diapakan? Disembunyikan, makan. Apa kayak pas Natalan terus dia udah antri terus kembali lagi. Oh, balik lagi. Berarti sudah dibawa, Iya. ditaruh terus ya. Iya, Iya, itu loh ini yang sama gitu. ya. Itu pembagian makanan secara massal. Itu kan tidak jelas kepemilikannya. Tapi itu bukan hak dia. Jadi kalau dia misalkan ambil lagi, orang nggak tahu apakah itu bersalah. Sebenarnya iya. Tapi kan orang itu bisa saja berkata kan dia tidak tahu. Ketidaktahuan itulah dan bukan hak kita. Saya pernah datang di acara yang bersama dengan yang Sinta ceritakan tadi, tapi eh, satu acara di gereja, ulang tahun satu gereja, saya datang, bagi-bagi makan. Waktu itu makanannya eh, seperti ayam, ya seperti ayam McD atau KFC gitu, dibungkus. Bagi-bagi, kan banyak orang nggak ada. Duduk, semua duduk berjejer, apa sambil duduk di bawah, terus dibagi-bagi makan. Ada pengurusnya, panitia yang bagi. Ada orang di sebelah saya. Ketika dia dapat, dia sembunyikan di bawah kaki. Terus saya tahu, loh, tadi kan sudah saya bilang begitu. Ya, yang ini buat di kos, makan di kos nanti. Nah, ini saya makan di sini. Itu kan berarti dia sudah curang. Nah, mau menegur ya bagaimana, tapi saya sudah menyampaikan itu. Saya sudah menyampaikan bahwa dia ambil lebih dari satu ke dia. Bisa tidak akan melaporkan ke panitianya. Itu adalah sama saja mencuri karena bukan hak kita. Atau kadang-kadang anak sekolah, biasanya pulang sekolah, kumpul teman-teman, makan di warung, ambil jajan. Tapi hanya membayar sedikit dari yang dia. Mungkin Kak Sinta pernah sama teman-teman sekolahnya, mungkin makan di warung, ambil 5, terus pas bayar, oh nganu, Bu, saya tadi ambil 2, pisang goreng sama. Biasanya anak-anak SMA seperti itu, kumpul di warung, ambil makanan semaunya sendiri. Yang jual kan nggak mungkin hitung anak ini ambil berapa. Tapi pas bayar, ternyata membayar lebih sedikit dari yang dia. Itu mencuri. Jangan melakukan tindakan demikian. Oleh karena apa? Orang lain tidak tahu. Panitia acara yang Natalnya Kak Sinta tadi, atau di acara yang saya ikuti, tidak tahu. Warung yang penjualnya juga tidak melihat kalau siapa yang mengambil makanan. Tapi hati kita pasti akan menuju. Ayo, sudah cukup satu saja. Hati nurani ini adalah alarm untuk menjaga kita dari situasi yang jauh. Ketika kita berbuat curang, dia akan berbunyi untuk memberikan perasaan bersalah. Kalau orang tidak peduli dengan hati nuraninya, maka perasaannya sudah turun. Saya juga pernah berbuat curang kayak gitu. Saya ambil 2. Memang ini menuduh. Ayo, kamu ambil 2. Tapi saya biarkan saja. Saya perlu makan, tidak ada uang. Ya sudah, akhir sampai rumah ya saya mengabaikan hati nurani. Tapi ada perasaan bersalah. Mestinya tidak. Ambil saja yang jadi hak kita. Selebihnya tinggalkan. Atau arahkan pada orang yang berhak untuk menerimanya. Kalau kita sudah dapat satu, ya sudah tinggalkan. Supaya yang lain dapat. Atau kalau tidak ada orang lain yang belum dapat, ayo silakan ambil makanan di sana. Saya dulu, saya paling sering kebiasaan jelek saya kalau beli buah. Kadang saya ambil satu buah. Yang tidak saya beli. Saya kantong. Lumayan dapat satu. Tapi itu ternyata juga saya belajar, oh itu salah. Saya mengambil yang bukan hak saya. Hak saya adalah buah yang saya beli. Jadi kita belajar, jangan mengambil yang bukan hak kita. Yang tidak, walaupun tidak jelas kepemilikan. Ya. Pertama, mencuri itu adalah mengambil hak milik orang lain. Yang kedua, tidak jelas pemilikannya, tapi bukan hak kita. Jangan diambil. Bagaimana kalau misalkan ada uang di jalan, bukan dompet, uang. Menurut Nara, boleh enggak nemu uang di jalan, 10.000 atau 50.000, diambil. Boleh apa tidak menurut Nara? Tidak boleh. Kalau menurut Cinta, boleh apa tidak? Uang, kamu di jalan gitu. Tidak boleh. Pernah enggak nemu uang? Bukan dompet loh. Ya kan kadang ada uang berkeliaran di jalan, ada Iya, logam. pernah. Pernah. Berapa? Pernah nemu berapa?
5.000, 2.000. Wah, kecil sekali. Saya pernah nemu itu sampai 20.000 pernah, 50.000 pernah. Ya di jalan uang jatuh. Saya ambil. Apakah boleh? Ya kalau selama itu tidak jelas yang punya, kalau uangnya hanya sekian, ya menurut saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan apa. Kadang ada orang yang nemu uang itu, ada orang pemulung nemu uang sampai jutaan, ya itu dia akhirnya menunggu sampai datang orang yang merasa punya, itu ya sudah dikembalikan. Tapi kalau cuma uang di jalan 10.000, 20.000, atau bahkan mungkin 50.000 yang tidak jelas orang yang punya, menurut saya ambil. Tapi saya punya prinsip gini, kalau nemu uang di jalan yang tidak jelas pemiliknya, boleh diambil tapi langsung belanjakan supaya cepat habis. Kenapa? Karena kita dapatnya cepat, itu kan bukan hak kita. Jangan ditabung, jangan disimpan, langsung belanjakan supaya cepat dapat juga cepat dihabiskan. Kalau enggak nanti ya barang kita sendiri, uang kita sendiri akan hilang juga kalau kita simpan. Itu pemikiran saya, prinsip saya. Jadi kalau nemu uang misalkan 10.000, langsung saya belanjakan yang saya. Oke. Terus apa yang dimaksud mencuri yang ketiga? Yaitu perbuatan curang, termasuk dalam mencuri. Jadi perbuatan curang juga termasuk dalam mencuri. Nara, silakan baca Imamat 19 ayat 35 sampai 36. Imamat 19 ayat 35 sampai 36. Imamat 16 ayat 35, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Ayat 36, neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan ini yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Iya, firman Tuhan mengingatkan untuk kita tidak boleh berlaku curang dalam hal timbangan dan ukuran. Tindakan curang dalam hal berdagang, mengukur, atau mengadili seseorang juga diperhatikan oleh Tuhan di kitab Imamat tadi. Hal itu termasuk dalam hal pencurian atau tindakan yang tidak jujur. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, kadang kita seringkali berlaku curang. Dan perbuatan curang termasuk dalam bagian mencuri. Misalkan datang ke sekolah terlambat, itu juga termasuk dalam mencuri waktu. Kita harusnya masuk jam 7, ternyata kita melebihi dengan alasan apapun. Ya kalau alasannya memang darurat ya tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang ada anak itu bangun kesiangan, terus akhirnya terlambat sekolah alasannya. Atau bisa juga pulang sekolah tidak tepat waktu, janji pada orang tuanya sampai rumah jam, misalkan kalau yang keluar jam 9 paling lambat, ternyata lebih. Tapi tidak memberi kabar, kadang jadi curang. Atau juga yang masih sekolah mengerjakan soal dengan cara mencontek jawaban, nanti juga mencuri. Akhirnya nilainya bagus, padahal itu hasil dari perbuatan curang. Atau juga izin tapi tidak sesuai yang diucapkan. Nah, hati-hati. Kadang-kadang anak-anak muda seperti ini, ini saya ketemu dengan teman mau belajar atau mau apa ke gereja, ternyata malah main ke sana sini. Itu tidak sesuai dengan diucapkan, itu perbuatan curang. Jangan berlaku curang supaya hidup kita aman dan bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya itu rasanya enak, hati kita tenang. Misalkan pulang sekolah sampai rumah jam 5 sore, paling lambat paling setengah jam. Dan bekerja juga demikian. Kalaupun dirasa, oh ini terlambat, memberitahu orang tua. Apapun, jangan sampai kita berbuat curang. Lakukan sesuai dengan yang kita katakan. Izin kita juga benar. Firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang sudah mencuri tidak boleh lagi mencuri. Silakan Kak Cinta ayat terakhir, Efesus 4 ayat 28.
Efesus 4 ada. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, jadi orang sudah mencuri, tidak boleh lagi mencuri. Dia harus bekerja supaya menghasilkan sesuatu. Seorang sudah pernah mencuri, dia harus melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika cinta hilang. Nah, Kak Sinta muncul lagi. Kita tunggu, tunggu, tunggu. Maaf Pak, sengaja kepencet keluar. Wah, oh nganu habis baca ayat tadi ya, kepencet. Iya, langsung ke gini, hilang. Oh, ya oke, kita lanjutkan. Seseorang sudah tidak, ketika tidak lagi mencuri, dia harus melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi berkat bagi orang. Setelah seseorang bertobat, dia harus meninggalkan perbuatan yang lama, lalu melakukan hal baru yang lebih baik lagi. Kalau dulu mencuri, sekarang tidak boleh lagi mencuri. Dulu berbuat curang, tidak boleh lagi berbuat curang. Atau dulu mencontek, tidak boleh mencontek. Yang dulu izinnya nggak sesuai, terus harus sekarang sesuai, harus sesuai yang dia ucapkan. Saya mendapati anak-anak muda, eh, biasanya anak-anak masih sekolah, itu izin pulang telat atau izin kemana, biasanya ya, nah ini mungkin nanti Nara satu kali tahu, atau mungkin Kak Cinta juga pernah tahu. Kadang-kadang anak-anak perempuan itu sudah besar, sudah merasa remaja, sudah merasa, apalagi kalau sudah SMA, merasa boleh pacaran, kemudian bilang ke orang tuanya, ini apa belajar bersama atau ke rumah teman yang ini, teman yang perempuan. Ketika di rumah teman yang perempuan, ternyata sudah menunggu temannya yang cowok, terus pergi sama-sama. Salah apa tidak benar izinnya ke rumah teman, tapi ternyata kan tidak sesuai. Itu saya sering. Terus pulangnya diantar di tempat temannya tadi. Pulang. Itu kan sama saja berbuat curang. Oke, untuk terakhir sharingnya, jadi pembelajaran hari ini, apa yang dimaksud dengan dilarang mencuri, jangan mencuri. Mencuri mengambil hak milik orang lain, itu jelas. Tapi mencuri juga mengambil yang bukan hak kita, tapi tidak jelas siapa yang punya. Itu juga tidak boleh. Contohnya, kalau dibagi makanan, satu ya sudah satu saja. Tidak boleh mengambil yang lain. Terus, perbuatan curang termasuk juga dalam perbuatan curang. Jadi jangan berbuat curang. Biasanya orang di pasar begitu. Nimbang tapi kata di bawahnya dikasih pemberat. Jadi yang sebenarnya bukan 1 kilo, jadi 1 kilo. Jadi perbuatan curang termasuk. Sekarang kita tutup dengan sharing kita. Apakah pernah Nara atau Kak Sinta melakukan perbuatan mencuri atau perbuatan curang dalam hidup kalian? Saya rasa pernah, tapi satu saja kalian berikan contoh. Saya beri contoh dari saya. Eh, saya pernah salah satunya berbuat curang yaitu ketika saya ketika masih sekolah mencontek. Ulangan tuh lihat punya teman. Oh ternyata begini mencontek. Terus saya ikuti saja, saya kerjakan. Hasilnya memang ketika dikumpulkan, terus seminggu kemudian dibagikan hasilnya, nilai saya ya lumayan bagus. Tidak bagus sekali, tapi ya tidak jelek. Tapi saya merasa dalam hati saya, kamu sedang berbuat curang karena contek punya orang lain. Jadi saya berbuat salah. Karena saya bertobat berusaha untuk tidak lagi mencontek. Apakah saya pernah juga ambil barang milik orang lain? Pernah juga. Eh, saya lupa. Kalau tidak salah, eh, uang milik orang lain itu apa atau benda tertentu
Tapi ketika perasaan bersalah ini muncul, akhirnya saya kembalikan diam-diam. Jadi saya nggak jadi. Karena pernah mengambil sesuatu milik orang lain, yang kamu tahu itu milik orang lain, tapi kamu ambil. Atau kamu berbuat curang, dalam hal apa? Silakan cerita. Waktu ngerjain tugas. Juga, terus kenapa? Lihat, lihat teman. Ya. Ada yang merasa bersalah apa tidak? Ya, bersalah. Karena kan itu berbuat curang. Kak Sinta pernah di dalam yang pernah dialami peristiwanya mungkin mengambil milik orang lain atau dalam berbuat curang atau apapun yang itu ternyata adalah sama saja curang. Banyak Pak. Mungkin datang terlambat, terus nyalin tugasnya temen. Pokoknya ngambil milik teman. Iya, nggak ngerjain PR, terus tinggal nyalin punya temen Pak. Oh, nyalin milik teman. Kalau Terus nah, ngambil ngambil uang di rumah, ngambil uang terus dulu dibeliin jajan, baru bilang uangnya pakai buat jajan gitu. Jadi ngambil dulu baru bilang. supaya nggak dimarahi ya. Sudah dibelikan dulu. Iya Pak. Ya, dalam masa-masa pertumbuhan kita sebagai seorang anak tentu kita pernah mengalami. Karena itu firman Tuhan ini mengajarkan, mengingatkan supaya kita tidak termasuk dalam perbuatannya mencuri apapun itu. Oke, kita selesai. Nara bisa menutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lagi kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing dan juga dalam saya amin. Oke, satu kali lagi nanti kita akan coba siang kalau tidak hari Kamis ya hari Jumat. Oke ya. Terima kasih Tuhan berkati Kak Sinta. Terima kasih Pak.